Kiper naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, akhirnya merespons isu soal dirinya bakal segera bergabung dengan Persib Bandung. Rumor Maarten Paes dan Joey Pelupessy sudah mencapai kesepakatan dan selangkah lagi gabung Persib Bandung sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial pada baru-baru ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Maung Bandung terkait kebenaran rumor tersebut. Maarten Paes saat ini masih terikat kontrak bersama FC Dallas hingga Desember 2026. Sementara itu, Joey Pelupessy masih berstatus sebagai pemain Lommel SK dengan masa kontrak sampai Juni 2026. Sontak isu sudah sepakat gabung Persib, membuat Maarten Paes akhirnya harus angkat bicara agar rumor tidak semakin liar. Maarten Paes mengatakan, jangan percaya dengan semua rumor yang beredar tentang dirinya. Jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Aku sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan jujur saja aku tidak tahu dari mana asalnya, kata Maarten Paes. Maarten Paes mengaku saat ini dirinya sedang bekerja keras berlatih sembari menikmati liburan. Berbeda dengan Paes, Joey Pelupessy yang juga dirumorkan ke Persib belum juga memberikan reaksi apapun terkait kabar tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya menceritakan proses naturalisasi gelandang kelahiran Belanda, Jairo Riedewald, yang batal dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dari segi keturunan, Jairo Riedewald sebetulnya berstatus eligible karena dia memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah campuran Indonesia-Belanda, sedangkan ayahnya berasal dari Suriname. Akan tetapi, Riedewald ternyata sudah pernah bermain sebanyak 3 kali bersama timnas Belanda. Kasus yang hampir sama juga dialami oleh kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, yang permohonan naturalisasinya sempat ditolak FIFA. Dalam statuta FIFA, pesepak bola tidak diizinkan untuk berpindah federasi ketika sudah pernah memperkuat tim nasional di usia lebih dari 21 tahun. Kasus Maarten Paes ini, kata Arya, berbeda dengan yang dialami oleh Jairo Riedewald. Sebab ketika PSSI berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, peluang untuk memenangkan banding di FIFA atau CAS sangat kecil. Karena itulah, kuasa hukum PSSI menyarankan untuk tidak melanjutkan proses naturalisasi Jairo. Sebab kalau dipaksakan untuk mengajukan banding di CAS, federasi hanya akan buang-buang uang saja. Upaya mengajukan banding ke CAS memang disebut Arya membutuhkan biaya yang besar. Pasalnya, PSSI harus membayar upah penasihat hukum profesional. Selain fee, ada juga biaya sidang hingga transportasi yang harus ditanggung PSSI. Media Vietnam heboh dengan kabar John Hartman bakal ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan John Hartman untuk melatih timnas Indonesia. Tak hanya menangani timnas Indonesia, ex-pelatih Kanada itu juga akan menangani timnas U23 Indonesia. Media Vietnam VN Express mengungkapkan bakal bergabungnya John Hartman dengan timnas Indonesia. Media tersebut mengungkapkan Hartman akan menandatangani kontrak 2+2 tahun yang akan dimulai pada 2026. VN Express mengungkapkan Hartman sebenarnya mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Honduras. Namun pelatih 50 tahun itu memutuskan untuk memilih timnas Indonesia karena 2 hal. Pertama, tawaran kontrak jangka panjang dari PSSI menarik perhatian sang pelatih. Selain itu, ia mendapat gaji bulanan senilai USD $40.000 atau setara 670 juta rupiah. PSSI juga tidak akan melakukan pemecatan di tengah jalan andai hasil tidak memenuhi ekspektasi. Sosok Hartman dikenal karena dampaknya dalam mengubah sepak bola Kanada menjadi lebih disegani. Ia menjadi pelatih pertama yang mampu membawa timnas putra dan putri Kanada ke Piala Dunia. Bahkan keberhasilan timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022 menjadi prestasi tersendiri. Pasalnya, itu menjadi pertama kalinya tim berjulukan The Canucks ke Piala Dunia setelah terakhir kali mencapainya pada 1908. Nova Arianto, pelatih baru timnas U20, sudah tancap gas lebih awal meski turnamen resmi bagi timnas U20 Indonesia masih lama. Langkah ini diambil Nova Arianto sebagai bentuk persiapan matang menuju kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang akan dimulai sekitar bulan Mei 2026 mendatang.
Agenda utama yang dituju Garuda Nusantara yakni lolos ke Piala Asia U20 2027 yang akan digelar di China. Keberhasilan menebus Piala Asia U20 2027 akan mempermudah langkah Garuda Nusantara menuju Piala Dunia U20 2027. Proses seleksi besar-besaran sudah dilakukan oleh Nova Arianto yang terbagi menjadi 2 batch untuk mencari talenta-talenta terbaik. Nova menuturkan bahwa batch pertama berjumlah 23 pemain yang diseleksi untuk melihat potensi mereka. Sementara di batch kedua, jumlahnya bertambah menjadi 25 pemain, sehingga total ada 48 pemain yang dilihat performanya. Dari hasil seleksi tersebut akan ada proses lanjutan yang dilakukan demi menentukan pemain-pemain terbaik yang akan memperkuat Garuda Nusantara di turnamen-turnamen resmi mendatang. Rencana pemusatan latihan berikutnya untuk skuad Timnas U20 Indonesia dijadwalkan pada bulan Januari hingga Maret 2026. Nova Arianto juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PSSI yang memberikan kesempatan untuk mencari talenta-talenta baru sejak dini. Nova juga mengungkapkan bahwa terdapat pemain-pemain diaspora yang akan tergabung menjadi bagian dari calon-calon penghuni skuad Timnas U20 Indonesia. PSSI memastikan tidak akan memecat pelatih baru Timnas Indonesia apabila gagal sebelum kontraknya berakhir. Satu pelatih yang akan menjadi juru taktik Timnas Indonesia adalah John Hartman. John Hartman sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan PSSI di Inggris. Ada beberapa persyaratan yang diberikan PSSI dan diterima dengan baik oleh John Hartman. Kini tinggal Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang akan menyampaikan ke publik siapa pelatih tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan dalam rapat Exco memastikan bahwa pihaknya akan tetap berjalan bersama dengan pelatih baru nanti sampai kontraknya selesai. Situasi ini diambil setelah pelajaran kemarin usai PSSI mendepak Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Kata Arya, Exco PSSI saat ini sangat kuat dan kompak untuk menentukan pelatih baru Timnas Indonesia. Kekompakan Exco PSSI sangat menguatkan untuk penunjukan pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Pelatih tersebut nantinya akan diberikan kontrak sampai 2 musim ke depan. Ini berarti kontraknya akan berakhir sampai Desember 2027. Jika nantinya selama 2 musim ini Timnas Indonesia mendapatkan prestasi, maka pelatih tersebut akan diperpanjang kontraknya. Kapten Tim Nasional Indonesia J. Idzes mengungkapkan hasrat kuatnya untuk membawa salah satu pemain idola pendukung Persija Jakarta, Rizky Ridho, berkompetisi di Eropa. Klub asal Italia tempat J. Idzes bernaung, Sassuolo, disebut berpotensi menjadi aktor utama dalam mewujudkan keinginan tersebut. Keinginan J. Idzes untuk melihat Rizky Ridho bermain di kancah Eropa disampaikan langsung dalam sebuah wawancara. Ia mengaku sangat ingin melihat Rizky Ridho, yang juga merupakan rekan duetnya di lini pertahanan Timnas Indonesia, bisa unjuk gigi di benua biru. Dalam sebuah kanal YouTube, J. Idzes ditanya mengenai pemain yang ingin ia ajak bermain di timnya di Italia. Alih-alih menyebut nama-nama bintang besar, J. Idzes secara spesifik menyebut nama Rizky Ridho. Lebih lanjut, bek Sassuolo itu juga mengamini kemungkinan Rizky Ridho menjadi tandemnya di klub bersama Tarik Muharemovic. Harapan J. Idzes untuk bermain bersama Rizky Ridho di Sassuolo bukan tanpa dasar. Klub asal Italia tersebut dikabarkan berpotensi kehilangan salah satu pemain belakangnya, Tarik Muharemovic. Selain itu, status J. Idzes sendiri di Sassuolo juga belum sepenuhnya pasti untuk musim depan. Hal ini menambah dinamika terkait kemungkinan pergerakan pemain di klub tersebut. Teka-teki mengenai kelanjutan karier Elkan Bagot di Ipswich Town mulai menemui titik terang. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memberikan isyarat kuat bek Timnas Indonesia tersebut berpotensi kembali dipinjamkan ke klub lain pada bursa transfer musim dingin Januari 2026 mendatang guna menjaga menit bermainnya. Elkan Bagot tercatat belum melakoni debut bersama tim senior Ipswich Town sepanjang musim 2025-2026. Sejauh ini, ia hanya sempat merumput untuk tim Ipswich Town U21 setelah dalam 3 musim terakhir secara beruntun dipinjamkan ke berbagai klub, mulai dari Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga Blackpool.
McKenna menjelaskan bahwa situasi yang dialami Elkan lebih dikarenakan faktor keberuntungan yang kurang memihak.